Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan selalu cuan. Kembali lagi bersama saya Bel Sujaya di acara Sukor Coffee Talk, dan spesial kali ini kita akan membahas mengenai RAM goes public, yang mana saham Multivision akan go public di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2023 nanti. Dan hari ini saya nggak akan sendirian, di mana saya akan didampingi oleh research dari Suko Sekuritas yang juga menjabat sebagai Deputy of Head of Research, yaitu adalah Paul Jimmy. Apa kabar bro? Hai bro, baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, kali ini kita lagi hype banget nih kaitannya mengenai IPO-nya Multivision dengan kode saham RAM. Nah, PT Tripar Multivision Plus Tbk akan IPO dengan kode saham RAM. Dan boleh share nggak mengenai sejarah dari emiten RAM dan bis apa saja yang mereka miliki? Oke, thank you Bernard. Menarik, jadi Multivision ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Pak Ram Punjabi dari tahun 1990. Berarti udah punya 20 tahun lebih lah ya histori gitu. Mereka ini adalah perusahaan yang pertama kali menciptakan drama. Mungkin kalau generasi saya dan Bernard mungkin tahu namanya Gara-Gara. Itu adalah drama pertama yang masuk ke dalam TV nasional waktu itu. Dan itu hit banget gitu. Multivision ini mungkin bisa dibilang adalah rajanya dalam membuat drama atau series di Indonesia. Banyak banget karya-karya yang mungkin teman-teman udah pasti, para contohers udah pasti pernah denger lah. Seperti kayak Tersanjung, Suami-Suami Takut Istri, atau dulu ada drama namanya Bidadari. Itu semua buatan Multivision, Bernard. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya dalam perjalanan 30 tahun ini, sekarang Multivision ini sudah punya lebih dari 600 title dan 15.000 library dalam konten mereka gitu. Filmnya sendiri juga kita udah lihat banyak didistribusi ke negara-negara lain ya di Asia Tenggara gitu. Nah, kalau kita ngelihat Multivision ini juga di beberapa tahun ini ada sedikit perubahan nih. Jadi mereka juga sekarang membuat film, produksi film dan disuplai ke OTT seperti kayak video dan e-flix. Kemudian mereka terakhir ada bisnis juga yaitu bioskop. Mereka tuh punya bioskop mereka sendiri. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa ini menarik gitu. Luar biasa ya. Jadi ekspansinya mulai kelihatan luar biasa ya, dari sebelumnya sinetron, akhirnya masuk ke dunia film, dan akhirnya masuk ke dunia perbioskopan juga. Dan sebelum ngobrol lebih lanjut nih mengenai IPO, aku juga pengen tahu nih mengenai industri perfilman di Indonesia. Jika dilihat dari data analisis, kira-kira bagaimana iklim kompetisi di dunia perfilman yang ada di Indonesia? Oke. Jadi kalau kita ngomong industri film ya, jadi memang di Indonesia ini kan termasuk negara yang lagi growing middle income class-nya gitu. Ini adalah satu potensi yang besar, karena kan kalau kita berbicara orang yang masih low income class, negara dengan income yang masih lebih ke bawah, biasanya kan mereka nggak punya budget untuk entertainment ya gitu. Maksudnya kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih berkecukupan aja, kan pasti nggak kepikiran untuk nonton film atau pergi ke bioskop gitu. Indonesia sendiri menurut riset yang kita baca di tahun 2030 nanti, mayoritas masyarakat kita udah berubah menjadi middle income class gitu. Yang berarti mereka akan punya budget untuk entertainment, salah satunya untuk nonton film gitu. Jadi kalau kita melihat industri film seharusnya bisa diuntungkan dengan adanya perubahan seperti ini, Bernard. Kemudian kita juga melihat yang menarik adalah bertambahnya jumlah bioskop di Indonesia ya. Kita kan kalau ngelihat mungkin dari beberapa tahun lalu bioskop di Indonesia hanya 200-300, kemudian jumlah screen yang ada mungkin 1000-an, tapi per tahun kemarin, akhir tahun kemarin kita ngelihat udah bertumbuh menjadi 500 bioskop dan lebih dari 2000 screen gitu. Ini penting, kenapa? Karena kan kalau kita berbicara industri film, mereka kan produksi film, kemudian mereka ibaratnya menjual atau menayangkan di bioskop. Kalau jumlah distribusi channelnya semakin lama semakin banyak, tentunya target addressable market mereka semakin besar. Gitu. Kemudian kalau kita melihat juga dari jumlah film, ini film di Indonesia ya, yang menembus penonton lebih dari 1 juta di bioskop. Kalau kita tarik balik mungkin 9-8 tahun yang lalu, itu film paling cuma 3 atau 4 nama aja yang bisa lebih dari 1 juta penonton. Tapi per tahun kemarin aja kita ngelihat itu sudah bisa di 2019 sebelum pandemi udah bisa menembus 15 film. Berarti kan marketnya semakin lama semakin besar. Ini adalah peluang yang menarik buat mereka gitu. Belum lagi kita bicara tentang OTT ya gitu. Kan mereka kan sekarang sejak pandemi kita melihat bahwa banyak orang karena nggak bisa ke bioskop tapi masih pengen nonton film, berubah nonton ke OTT gitu. Multivision sendiri juga memproduksi film dan disuplai ke OTT. Ini justru jadi distribution channel yang baru buat mereka, Bernard. Wow, menarik sekali ya. Dan sebenarnya untuk Multivision sendiri nih, jika kita lihat dari profil perusahaannya, berada di pangsa pasar film yang mana? Misalnya soal genre nih, misalnya ada komedi, horor, ataupun romantik, kira-kira dia masuk ke segmen yang mana? Oke, kalau menurut pengamatan saya ya, seharusnya mereka ini lebih ke arah 2 genre utama. Pertama, horor, membuat film-film yang horor. Yang di bioskop kita tahu ya, ada Kuntilanak The Series, ada Mangku Jiwo juga gitu.
Dan kemudian mereka juga lebih ke arah drama gitu. Kita melihat kayak Tersanjung The Series, kemudian film-filmnya seperti Hijrah Cinta, mereka lebih ke arah drama. Ini menarik, ini berarti mereka mengerti bahwa market Indonesia memang lebih suka ke genre ini. Seperti itu, Ya, yes, benar banget ya. Kalau kita lihat dari yang hits di tahun-tahun sebelumnya, yang rata-rata filmnya mencetak rekor itu adalah film-film horor ataupun drama, yang mana memang ini merupakan pangsa pasar yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan kemudian nih, kaitan mengenai pandemi. Kita melihat selama tahun 2020 dan 2021 selama pandemi terjadi, orang yang nonton film itu sangatlah sedikit. Tetapi ketika pandemi mulai melandai dan mulai berakhir, ada perubahan di mana yang nonton film itu udah semakin banyak. Nah, kalau dari habit penonton sendiri nih, sejak sebelum pandemi dan setelah pandemi, apakah ada perubahan tren dalam hal kebiasaan mereka menonton film? Oke, menarik. Jadi sebetulnya sih perubahan tren yang kita notice adalah seperti yang tadi sempat saya bilang bahwa di saat pandemi orang masih ada kebutuhan untuk entertainment, apalagi melihat film, melihat movie ya, mereka berpindah ke OTT gitu. Makanya kalau kita tarik data ya, ini kalau berbicara sedikit data, active users dari banyak OTT player seperti video, Netflix, Disney, atau mungkin kayak WeTV, itu jumlahnya meledak di saat pandemi kemarin gitu. Nah, tapi kita melihat bahwa sejak tahun lalu, di 2022, saat relaksasi sudah mulai dilonggarkan di mana-mana ya, bioskop udah boleh beroperasi secara hampir normal lagi, kita melihat ternyata mereka rebound. Jadi di 2019 memang jumlah penonton bioskop di Indonesia tuh breaking the record. Gitu. 2 tahun 2020, 2021 sempat down karena memang nggak boleh dan nggak bisa pergi. Tapi di tahun lalu angkanya kembali, jadi sudah rebound secara luar biasa gitu. Bahkan kalau kita lihat kan banyak sekali ya film-film di tahun lalu itu yang menembus angka lebih dari 1 juta penonton. Ya. Gitu. Dan tentu saja ini menjadi hal yang menarik dan patut diperhatikan ya, bahwa ke depannya kemungkinan besar industri entertainment atau industri perfilman ini juga akan bertumbuh semakin pesat di tahun 2023 dan selanjutnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa selama 33 tahun MVP berdiri, ada beberapa karya MVP yang tentu saja melekat di kenangan kita masing-masing. Nah, kira-kira ada nggak nih sinetron atau film yang menjadi kenangan tersendiri bagi Jimmy? Oke, kalau saya sih yang pasti udah pasti Tersanjung ya. Tersanjung ya. Tersanjung itu mungkin generasi saya sama Bernard tahu nih gitu. Tahu. Mungkin teman-teman bisa dicek juga. Tersanjung itu ada 7 series loh Bernard. Benar. 7 musim. Total episodenya ada 365. Saya sampai ingat itu. Wow. Kemudian yang kedua agak gedean dikit, ada yang namanya Suami-Suami Takut Istri. Nah, itu juga lucu banget. Itu menjadi teman kita, teman-teman dulu mungkin tahu di sekitar jam-jam mendekati maghrib udah pastilah melihat itu semua. Keren banget ya. Kalau aku sendiri, aku paling suka sama Kehormatan. Karena lagunya itu, soundtracknya tuh bikin aku selalu teringat-ingat sampai sekarang. Ya, hanya denganmu. Itu aku suka banget. Lalu kalau film paling suka, karena aku suka horor, suka dikaget-kagetin ya. Aku suka sama Kuntilanak. Itu salah satu the best movie yang pernah aku tonton. Yang merupakan karya dari Multivision Plus juga. Nah, sekarang tadi kita udah bahas mengenai produk-produknya yang tidak lain, tentu saja sering dilihat oleh teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, kalau kaitannya mengenai market, biasanya orang di market, baik trader maupun investor, tentu saja melihat performa dari perusahaan. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana performa MVP sejauh ini? Oke, jadi kalau kita melihat dari buku MVP yang ada dalam prospektus mereka, kita melihat bahwa memang sempat terjadi sedikit gangguan ya di tahun 2020 karena ada pandemi, ada lockdown, ada pembatasan di mana-mana, dan itu normal teman-teman gitu. Itu terjadi untuk hampir semua perusahaan yang bergerak di industri entertainment waktu itu gitu. Tapi kita melihat kabar baiknya lah di tahun 2021 ternyata Multivision sudah mampu membuka profit. Padahal kita ingat ya 2021 itu bioskop juga belum terlalu buka gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kita melihat ada beberapa hal ya. Pertama karena mereka juga punya produksi film yang disuplai ke OTT tadi gitu. Itu kan bisa tayang, apalagi tadi kita sempat bahas bahwa 2 tahun di saat pandemi OTT meledak gitu. Jadi demand-nya naik dan mereka bisa suplai ke sana gitu. Jadi mereka kelihatan bahwa sebuah company yang bisa mencari jalan keluar. Itu yang kita suka Bernard. Jadi bukan company yang menyerah melihat keadaan, tapi mereka bisa berjuang dan memang terbukti gitu. Kemudian di tahun 2022 juga keadaan semakin membaik karena film-film mereka juga bisa tampil, kemudian juga mereka masih supply film-film ke OTT Bernard. Ya, wow, luar biasa banget ya. Dan kalau untuk performa year on year-nya bagaimana atau year to year-nya dari sisi MVP sendiri? Oke, jadi kalau kita ngelihat di tahun 2022 kemarin ya, ini masih angka forecast, tapi kalau kita ngelihat sih seharusnya bisa net profitnya tumbuh sampai 200% Bernard. Wow. Karena industri film dan entertainment yang sudah pulih. Kemudian ada kontribusi dari OTT juga. Kemudian yang menarik adalah karena mereka sudah mulai generate revenue dari bisnis bioskop mereka, Bernard.
Nanti untuk proyeksi kedepannya bagaimana nih untuk pertumbuhan net profitnya? Kita sih melihat seharusnya ya ini adalah angka konservatif kita berarti ya. Yeah. Kita melihat net profit mereka bisa bertumbuh dengan CAGR sekitar 20% lah, mungkin untuk 4 atau 5 tahun ke depan, Bernard. Tapi sebenarnya yang menarik yang akan kita bahas nih harusnya nih adalah cash flow mereka. Gitu. Karena terjadi perubahan di sisi bisnis mereka dan ini mengakibatkan cash flow mereka menjadi semakin baik. Ya. Semakin menarik. Ini adalah menjadi salah satu driver untuk growth mereka ke depannya, Bernard. Tapi again, kita akan angkanya konservatif, Bernard. Yes, dan tentu saja kita juga melihat ya bahwa dari tahun ke tahun industri perfilman Indonesia, terutama film-film lokal ini semakin menyemarakkan masyarakat Indonesia. Terbukti dari animonya, yang mana pertumbuhan penontonnya untuk film Indonesia dari tahun ke tahun semakin mereka cukup signifikan. Dan mudah-mudahan dengan semakin mencintainya akan produk lokal, film-film dari MVP PIN juga akan semakin mengambil hati masyarakat. Saat ini kita melihat bahwa industri film masih banyak yang terbatas pada platform bioskop yang mampu mendorong pendapatan bottom line. Kalau menurut Jimmy sendiri, saat ini kan lagi ngetren-ngetrennya OTT. Apakah perlu MVP ini melebarkan sayap ke OTT atau hanya berfokus saja ke bioskop? Oke, kalau kita ngomongin bisnis, saya percaya jawabannya adalah perlu. Kenapa? Karena meskipun kontribusi OTT ini terhadap pendapatan mereka masih belum terlalu besar, masih didominasi oleh film dan series yang mereka buat. Tapi ada satu perbedaan yang sangat penting, perbedaan yang benar-benar harus diperhatikan oleh kita calon investor ya. Yaitu adalah kalau kita produksi film dan kita jual ke OTT, itu receivable days-nya, ini sorry agak teknis ya, tapi receivable days-nya itu jauh lebih pendek daripada kalau misalnya jualan ke TV nasional. Maksudnya apa, Bernard? Maksudnya adalah kalau misalnya jual film ke OTT, mereka dibayar jauh lebih cepat. Gitu. Ini bukan salah para TV nasional ya, tapi memang industrinya seperti itu. Yang kita tahu kalau misalnya sebuah perusahaan production house membuat sebuah film kemudian dijual ke TV nasional, pembayarannya itu bisa sampai 7-8 bulan lebih gitu. Wow, lama sekali ya. Betul. Jadi cash flow-nya kan agak-agak mandek ya, working capital-nya banyak tertahan dalam bentuk uang yang belum bisa mereka collect kan gitu. Sedangkan kalau dijual ke OTT, menurut hasil dari on the ground result cek kita adalah pembayaran itu bisa terjadi dalam waktu 1-3 bulan, tergantung dari jenis kontrak, jenis film yang dijual, sama kerjasama mereka seperti apa gitu. Nah ini menarik karena kan selama ini teman-teman juga bisa cek ya nanti ya di prospektus calon investor kan harus melihat data nih ya gitu. Kelihatan bahwa receivables mereka tuh cukup tinggi di beberapa tahun kemarin gitu. Dan kalau memang mereka bisa mengcapture peluang ini, seharusnya cash flow mereka bisa menjadi lebih baik dan itu bisa menjadi tambahan modal untuk mereka growth ke depannya. Gitu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan ya buat teman-teman ya. Kenapa sih banyak sekali sekarang production house yang mau supply ke OTT? Salah satunya karena itu. Oke, jadi supaya receivable lebih cepat daripada hanya supply ke TV nasional saja. Dan tentu saja ini bisa menjadi peluang bisnis buat industri entertainment, industri perfilman. Salah satunya adalah Multivision. Dan seperti kita ketahui, Multivision atau dengan kode saham RAM ini akan IPO pada bulan Mei nanti. Nah, proceed dari IPO RAM ini rencananya untuk apa, Jimmy? Oke, jadi kalau kita lihat dari prospektus, sekitar 80% dana dari IPO akan dipakai sebagai modal kerja perusahaan untuk kegiatan produksi film atau series mereka gitu. Sedangkan sisanya sekitar 20% untuk ekspansi bisnis bioskop mereka, Bernard. Gitu. Nah, kalau menurut pandangan kamu nih, seperti kita ketahui, Multivision udah memiliki 10 tempat bioskop dengan 32 layar. Dan apakah menurut pandangan kamu Multivision memiliki bioskop ini cukup penting? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis production house secara keseluruhan? Oke, jadi ini adalah salah satu selling point yang kita suka banget dari Multivision, Bernard. Kenapa? Karena mereka punya bioskop sendiri gitu. Pentingnya apa sih untuk sebuah production house bisa punya bioskop sendiri? Ini kita breakdown satu persatu ya, Bernard ya. Pertama adalah kalau teman-teman tahu ya, punya bioskop sendiri itu kan berarti bisa menentukan jadwal tayang film yang mereka produksi itu kapan. Jadwal tayang ini teman-teman, ini penting banget untuk menentukan sukses atau enggaknya sebuah film yang tayang di bioskop. Maksudnya gimana? Let's say kalau misalnya sebuah perusahaan production house sudah bikin satu film yang bagus banget, tapi ditayangkan di waktu yang salah. Contoh, misalnya di saat ditayangkan ada film lain, mungkin film Hollywood yang terkenal banget, lagi boom. Jadinya kan orang datang ke bioskop mungkin nggak akan melihat film itu, lebih akan melihat film Hollywood tadi, misalnya filmnya Marvel seperti Avengers gitu ya. Dan kedua, misalnya filmnya nggak dapat slot yang bagus di saat peak season, di saat holiday season, itu kan juga akan menentukan boom atau enggaknya film ini kan. Kalau mereka punya bioskop sendiri, mereka bisa mendapatkan time slot yang lebih bagus, Bernard.
Itu Oke. pertama gitu. Kedua, dengan mereka punya bioskop sendiri udah pasti membantu Multivision untuk menciptakan brand presence dan awareness yang lebih bagus untuk mereka gitu. Ketiga sendiri, kalau kita ngelihat ya, ini berbicara sedikit fundamental juga, kalau punya bioskop sendiri itu akan punya revenue stream yang lebih stabil gitu. Karena kalau kita bicara industri film, semua production house ini berlaku nggak cuma di Indonesia tapi juga Iya. di global. Mereka itu biasanya adalah go big or go home. Betul. Mungkin production budget untuk sebuah film let's say 5-10 miliar ya, belum include marketing cost gitu. Tapi kalau filmnya ternyata ngeflop di bioskop, mungkin aja mereka nggak mencetak profit, mungkin cuma BEP atau mungkin bisa merugi gitu. Ya. Jadi kan memang situasinya seperti itu, karena again ini adalah industri kreatif. Industri kreatif itu banyak banget faktor X yang nggak bisa ditebak gitu. Nah, tapi kalau dengan mereka punya bioskop sendiri, revenue stream mereka kan stabil, Betul. cash flow mereka stabil. Nah, ini bisa menjadi salah satu growth driver untuk perusahaan juga ke depannya gitu. Dan terakhir sih kalau kita melihat adalah, karena again tadi sempat kita bahas di awal ya, Cuan Troopers, Indonesia kan adalah negara yang sedang growing nih middle class income-nya gitu. Terutama di kota tier 2 dan kota tier 3 gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat growing middle income class-nya bertambah banyak di kota-kota tersebut, berarti kan orang-orang semakin punya budget untuk Iya. pergi nonton ke bioskop. Jadi memang ini market yang mungkin sekarang belum kelihatan terlalu menarik, tapi dengan perkembangan makroekonomi kita bisa menarik gitu. Wow, luar biasa banget ya. Dan sekali lagi terima kasih Paul Jimmy Thank buat you, sharing hari ini terkait mengenai RAM Goes Public. Dan tentu saja buat para Cuan Troopers yang ingin ikut pooling saham RAM bisa mencatat tanggal di bawah ini. Dan klik link di eipo.com. Dan see you di episode Sukor Coffee Talk berikutnya. Dan bye-bye.